Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Lilis pada mata kuliah patofisiologi. Oke, untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang HIV/AIDS. Ya, HIV/AIDS itu apa? Nah, kita lihat. Nah, sebelumnya kita perlu tahu kenapa kita harus tahu tentang apa itu HIV/AIDS. Ya, karena di sini yang perlu kita ketahui adalah AIDS. Ya, AIDS ini adalah penyakitnya ya. AIDS adalah penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan. Ya. Dan yang perlu diketahui berikutnya adalah belum ada obat untuk penyembuhannya dan juga vaksin pencegahannya. AIDS dapat menyerang semua orang ya tanpa pandang bulu, baik itu anak-anak artinya dari mulai lahir sampai lansia, baik itu kulit putih sampai kulit hitam, ya, baik itu di dunia barat, timur ataupun di Indonesia gitu ya, semuanya pun bisa terserang. Masa inkubasi HIV menjadi AIDS ini adalah sekitar 5 sampai 7 tahun, ya 5 sampai 7 tahun. Dan biasanya orang yang kemasukan virus HIV tidak diketahui oleh dirinya sendiri maupun orang lain, ya, bahwa dirinya mengidap virus HIV. Karena dia tampak sehat dan merasa dirinya sehat. Karena tadi kita tahu bahwa itu masih masuk dalam masa inkubasi setelah sekitar 5 sampai 7 tahun dari seseorang yang terinfeksi baru muncul gejala-gejala tanda-tanda bahwa dia positif HIV/AIDS. Nah, apa sih HIV/AIDS itu? Ya, HIV merupakan human immunodeficiency virus atau virusnya, ya, penyebab AIDS, melemahkan sistem kekebalan tubuh atau perlindungan tubuh. Nah, AIDS adalah acute immune deficiency syndrome. Munculnya atau kumpulan dari beberapa gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Jadi perlu dibedakan ya, HIV ini adalah penyebabnya ya atau virusnya, AIDS ini adalah penyakitnya. Jadi setelah terserang virus HIV 5 sampai 7 tahun berikutnya baru akan muncul gejala AIDS-nya seperti itu. Ya. Baru akan muncul gejala-gejala tanda-tanda yang mengarah ke penyakit AIDS. Ya, kita lihat HIV tadi kita tahu bahwa ini adalah sebuah virus ya. Nah, ini HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan kemudian bisa menimbulkan penyakit AIDS. HIV terdapat di dalam cairan tubuh yang telah terinfeksi, terutama berada di dalam darah, air mani, atau cairan vagina. Ya. Pengidap HIV akan terlihat tetap sehat sampai HIV menjadi AIDS dalam kurun waktu 5 sampai 7, 8 atau 10 tahun. Ya, jadi memang untuk masa inkubasi HIV itu paling rendah atau paling sebentar adalah sekitar 5 tahun baru muncul gejala-gejala, ya. Bisa sampai 5 sampai 7 sampai 8 atau sampai 10 tahun. Ini adalah gambaran dari virus HIV. Ya, virus HIV ini ada virus-virus yang memiliki paku-paku begitu ya, hampir mirip dengan virus corona saat ini, kan gambarannya seperti ini juga ya. Jadi bentuk virusnya, jenis virusnya seperti ini. Kalau untuk AIDS ya atau penyakitnya ya, di sini
ditularkan dari orang ke orang. Jadi tidak melalui misalkan orang yang positif AIDS digigit nyamuk, nyamuk lalu nempel ke orang yang sehat misalkan. Ini kemungkinan besar tidak bisa menularkan. Karena bisa ditularkan dari orang ke orang langsung. Yang diserang adalah sistem kekebalan tubuh manusia, ya, untuk semua organ dan sel yang bekerja melawan infeksi dan penyakit ini diserang, ya, sehingga dia tidak bisa atau tidak mampu menghadang penyakit-penyakit, ya, atau virus-virus yang nantinya masuk ke dalam tubuh. Tidak berfungsi dengan baik, dan sindrom di sini adalah kumpulan tanda atau gejala dari sebuah penyakit. Sehingga HIV/AIDS adalah kumpulan dari gejala HIV yang menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh tidak dapat memerangi penyakit. Lalu di mana virus HIV itu bisa hidup? Ya, dia bisa hidup di dalam darah, tadi sudah disampaikan, ya. Air mani pada laki-laki dan cairan vagina pada perempuan, dan juga air susu ibu. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa HIV ini bisa menyerang siapa saja, baik itu bayi, ya, bayi. Nah, bagaimana bayi bisa tertular atau bisa terkena HIV? Karena virus HIV bisa hidup di dalam air susu ibu. Ya, pada ibu-ibu hamil yang mungkin positif HIV, ya, mungkin saja anak yang ada di dalam kandungan belum tertular, bisa jadi, ya. Sehingga perlu disarankan pada orang-orang yang positif HIV ini bersalinnya melalui sesar, ya. Atau misalkan melalui pervaginam, kita harus tes dulu bayinya apakah positif atau tidak. Dan bayi yang baru lahir dari ibu yang positif HIV, ini tidak disarankan untuk diberi air susu ibunya. Kalau memang harus minum susu ibu, ya, misalnya susu ibu, bisa dengan susu dari ibu lain, gitu ya, dari ibu lain atau dari susu formula, seperti itu. Nah, karena di sini juga tersimpan atau hidupnya berada di dalam darah, ya, sehingga virus HIV ini tidak terdapat di dalam cairan tubuh seperti keringat, air mata, air liur. Sehingga kalau di Indonesia itu masih ketika seseorang itu positif HIV/AIDS pasti akan dijauhi, pasti tidak akan ada yang mau mendekat karena mereka takut. Anggapan mereka adalah ketika berdekatan, ketika bersalaman, berpelukan, begitu ya, akan menularkan HIV. Padahal itu tidak. Yang menularkan HIV apabila melakukan hubungan seksual, ya, antara orang yang sehat dengan orang yang sudah terkena HIV, atau mendapatkan transfusi darah dari orang yang positif HIV, gitu, ya. Jadi kalau tidak melakukan hubungan seksual, ya, dia tidak akan tertular karena memang bukan medianya virus itu hidup. Sehingga memang kita ketika ada orang yang positif HIV di Indonesia bukan dijauhin orangnya, tetapi kita perlu menjauhi adalah penyakitnya. Ya, dalam darah, cairan sperma, vagina, dan air susu. Perjalanan HIV menuju AIDS ini bisa saja dia tertular di awal, ya. Dan ini mungkin hanya seperti gejala flu tetapi sehat lagi. Terus sehat seperti biasa tanpa adanya gejala, artinya aktivitas normal, ya, 1 sampai 2 tahun berikutnya. Setelah itu baru mulai muncul, mungkin ada salah satu gejala yang muncul, misalkan sering diare. Atau mungkin bukan diare, tetapi berat badannya turun. Ya. Atau mungkin sering sariawan yang tidak sembuh-sembuh, ya, sampai berbulan-bulan. Atau lainnya sering terjadi demam. Demam 1 bulan, hilang 3 hari, muncul lagi demam, dan terus.
dan lain sebagainya. Artinya ada banyak sekali tanda gejala yang sering muncul pada penderita HIV/AIDS ini. Tetapi biasanya ketika muncul dia akan bertahan lama. Ya. Karena apa tadi? Yang diserang adalah sistem kekebalan tubuh, sehingga penyakit-penyakit lain masuk itu tidak terhalang, gitu ya, sehingga ya penyakit masuk-masuk aja gitu, diterima-terima aja sama tubuh karena tidak ada tameng lagi. Ya, muncullah gejala-gejala sekumpulan penyakit menjadi satu, ketika diperiksa ternyata positif AIDS ya. Yang perlu kita lihat adalah ketika usia 20 tahun, usia 18 tahun positif AIDS, bukan lagi positif HIV tapi sudah positif AIDS. Berarti kita tarik ulur ke belakang ya, 5 sampai 10 tahun ke belakang, berarti ini anak sudah ngapain aja. Gitu ya. Nah, tadi positif AIDS umur 20 tahun. Kita tarik 10 tahun ke belakang. Usia 10 tahun. Anak usia 10 tahun sudah ngapain aja. Padahal kita tahu virus HIV ini hidupnya berada di mana? Darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Apakah ini anak sudah pernah melakukan hubungan seksual? Ataukah apa? Ataukah dalam penggunaan jarum suntik yang bersama-sama? Dan sebagainya. Kita tarik ulur ke belakang. Nah, HIV/AIDS ini merupakan virus ya. Cara penularannya adalah melalui hubungan seksual, baik itu secara vaginal, oral, dan juga anal. Jadi karena memang yang dikeluarkan ini adalah lendir vagina dan juga sperma, ketika sperma dikeluarkan di mulut juga bisa menyebabkan tertular virus. Walaupun tadi kita tahu bahwa HIV tidak berada di dalam air liur, ya, tetapi kalau yang masuk itu adalah sperma yang sudah ada virus HIV-nya, ya berarti bisa saja menularkan. Ya, darah, produk darah yang terinfeksi, penggunaan jarum suntik yang bergantian, penularan dari ibu saat mengandung, melahirkan maupun menyusui. Ya, tadi saya sampaikan mungkin saja pada ibu yang positif HIV kadang-kadang ada yang tidak menularkan ke janinnya. Maka ketika bayi itu keluar, kita harus cek dulu bayinya apakah sudah terinfeksi HIV atau belum. Gitu. Ya. Kalau belum, berarti kan ini aman. Ya, ketika belum atau tidak tertular HIV dari ibu yang positif, bayi ini jangan diberikan air susu. Ya, tetapi kemungkinan besar bayi atau janin yang dikandung ini tertular HIV ini sangat mungkin. Karena apa? Kan HIV hidupnya di darah. Nah, bayi atau janin itu darah disuplai oleh ibu melalui apa? Plasenta. Ya. Nah, ini. Jadi harus diperhatikan. Gejalanya tidak ada gejala pada saat terinfeksi pertama kali. Ya, gejala awal biasanya akan muncul seperti flu, demam, nafsu makan turun, berat badan turun, lemah, ya, pembengkakan saluran getah bening. Virus akan dorman selama beberapa tahun, dan virus melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga menimbulkan infeksi oportunistik. Perkembangan penyakit sangat bervariasi setiap orang. Ya, tadi ada yang mengatakan 5-7 tahun sudah mulai muncul, 5-10 tahun sudah mulai muncul gitu. Ada yang mengatakan 5-8 tahun. Jadi memang paling tidak itu 5 tahun baru sudah mulai muncul gejala. Ya, tergantung dari bagaimana kondisi tubuh, seberapa kuat sistem kekebalan tubuhnya, ya. Selama periode inkubasi ini, virus terus berkembang secara aktif menginfeksi dan membunuh sel-sel sistem kekebalan tubuh. Lalu gejala AIDS-nya apa saja? Tadi sudah beberapa kita bahas ya. Ada demam yang berkepanjangan, penderita akan mengalami sesak, napas pendek, batuk, nyeri dada, dan demam, hilangnya nafsu makan, mual, muntah,
Mengalami diare yang kronis, artinya diare yang terus-menerus, ya, tidak hilang-hilang. Penderita akan kehilangan berat badan tubuh sampai sekitar 10% di bawah normal. Ya, batuk berkepanjangan, infeksi jamur pada mulut, sariawan ya, sariawan yang banyak. Kalau kita lihat gambar di samping tuh, buang air, muntah, demam, ya, berat badan turun, sampai kurus kering seperti itu ya. Pembengkakan kelenjar getah bening, ya, sakit kepala, sulit konsentrasi, respon anggota gerak melambat, sering nyeri, kesemutan, tensi rendah, refleks tendon yang kurang, terjadi serangan virus cacar air dan cacar api, kulit kering dengan bercak-bercak. Yang rawan tertular HIV/AIDS adalah remaja resiko tinggi, ya, pelanggan pekerja seks atau juga pekerja seksnya, ya, pasangan pelanggan pekerja seks itu, penggunaan narkoba suntik atau pasangan pengguna narkoba suntik, wanita pekerja seksual, waria, pelanggan waria, gay, artinya yang berhubungan dengan hubungan seksual dan juga segala macam bentuk produk darah, ya, bisa menjadi rawan tertular. Cara penularannya kontak seksual, baik itu heteroseksual, artinya laki-laki perempuan, perempuan laki ke laki, atau mungkin biseksual, jadi dia mau sama laki-laki juga mau sama perempuan. Ya. Atau kontak darah melalui bisa transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang bersama-sama, tindik, tato, kalau tindiknya ini jarumnya tidak dibersihkan antara satu orang dengan orang yang lain, tato jarumnya juga tidak steril, ini juga bisa menularkan. Atau dari ibu ke anak. Ya, kita lihat sama saja. Tetapi HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk. Ya, di awal tadi saya sampaikan. Bersalaman, bersentuhan, berpelukan, berciuman, menggunakan peralatan makan yang bersama, tinggal satu rumah, menggunakan jamban yang sama, selama tidak melakukan hubungan seksual, ya, kegiatan atau aktivitas ini tidak menularkan HIV. Untuk HIV/AIDS pengobatannya memang belum ada, artinya sampai ke sembuh itu belum ada, ya. Yang ada adalah obat antiretroviral terapi untuk memblok perkembangan virus. Jadi hanya untuk memblok supaya virus HIV ini tidak bermultiplikasi, artinya tidak memperbanyak diri, ya, sehingga akan mengurangi sistem kekebalan tubuh yang cepat. Pengobatan infeksi oportunistik. Ya, konsekuensi yang mungkin hampir semua penderita HIV akan meninggal, ya, karena infeksi oportunistik. Pada bayi dengan ibu HIV, kemungkinan tertular adalah sekitar 20-30% tanpa adanya pencegahan. Jadi bagi ibu yang sedang hamil, ya, ini juga diperbolehkan untuk konsumsi antiretroviral untuk mencegah menularkan virus HIV ke janinnya, ya. Kadang-kadang kan ada memang obat yang boleh dikonsumsi ibu hamil, ada obat yang tidak boleh dikonsumsi ibu hamil. Pada obat antiretroviral ini dia boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Pencegahannya berarti harus ngapain? Otomatis tidak melakukan hubungan seksual dengan penderita HIV. Ketika memang harus menggunakan atau ketika memang harus melakukan hubungan seksual, ya, gunakan alat pengaman. Nah, alat pengamannya bukan KB pada wanita, ya, yang menggunakan IUD, susuk, suntik, pil, ya, tetapi yang harus menggunakan pengaman adalah laki-lakinya, ya. Supaya apa? Misalkan yang HIV positif itu adalah perempuannya, cairan vagina tidak menempel ke saluran kencingnya laki-laki. Ya.
Atau misalkan yang positif adalah laki-lakinya, supaya apa? Cairan spermanya tidak masuk ke dalam tubuh wanitanya. Ya. Pemeriksaan pada darah donor. Jika membutuhkan transfusi darah, minta kepastian bahwa darah yang akan diterima bebas HIV. Gunakan alat suntik sekali pakai, hindari mabuk-mabukan dan narkotik yang membuat lupa diri. Nah, bisa dicegah dengan ABCDE. Absen, tidak berhubungan seks saat jauh dari pasangan. Jadi ini pada orang-orang yang sudah punya pasangan, misalkan sudah menikah, begitu ya, ketika jauh dari pasangannya ya tidak berhubungan seksual, apalagi dengan pekerja seksual gitu ya. Nah, kita tidak tahu apakah dia terinfeksi atau tidak. Be faithful atau setia, tidak gonta-ganti pasangan. Hanya satu itu saja. Gunakan kondom, tidak mengkonsumsi narkoba, dan lakukan edukasi atau aktif mencari informasi yang benar. Nah, program HIV/AIDS memang dimulai dari komunikasi, ya, informasi dan edukasi. Jadi KIE tentang HIV/AIDS atau mungkin bagaimana tingkat pencegahannya, ya, pengobatannya dan lain sebagainya. Testing dan konseling, pengobatan, pelayanan dan perawatan. Pengobatan, pelayanan dan pengobatan ini adalah perawatan komprehensif. Ya, perawatan yang melibatkan suatu jejaring sumber daya dan pelayanan dukungan secara holistik menyeluruh, ya. Komprehensif dan luas untuk ODA, orang dengan HIV/AIDS dan juga keluarganya. Perawatan berkesinambungan, jadi tidak boleh terputus. Ini adalah gambaran museum ya yang ada di Thailand. Di Thailand itu ada museum yang memang orang-orang mayat-mayat yang meninggal karena HIV/AIDS, karena penyakit-penyakit kelamin begini ya, dikeringkan gitu ya, diawetkan. Tentunya atas persetujuan orangnya sebelum meninggal. Gitu ya. Hanya untuk apa? Informasi, untuk pelajaran bagi kita semua bahwa orang yang terkena penyakit ini ketika meninggal akan seperti ini loh. Jadi gambarannya seperti itu. Ini ya, akan kurus kering seperti ini sebelum dia meninggal. Ini ada di Thailand. Kalau kalian mau boleh silahkan mengikuti kegiatan tukar mahasiswa ya. Tukar mahasiswa ke Thailand biasanya kalau dari Harbang itu ya. Nanti bisa jalan-jalan ke museumnya. Ya, bayi yang positif. Harusnya kita menjauhi orang yang menderita HIV/AIDS? Bukan, ya. Jangan mengucilkan dan juga menjauhi penderita HIV/AIDS karena mereka itu membutuhkan bantuan dan juga dukungan supaya atau agar bisa melanjutkan hidup. Jadi bukan orangnya yang perlu kita hindari, tetapi adalah penyakitnya, ya. Kalau kalian itu tidak melakukan hubungan seksual dengan si penderita HIV/AIDS atau mendapatkan darah dari penderita HIV/AIDS, ya insya Allah sih aman-aman aja gitu ya. Jadi bukan orangnya. Tolong sekali, ya jangan. Nah itulah kenapa kadang-kadang di Indonesia itu stigmanya masih negatif terhadap penyakit-penyakit. Ini tambah lagi sekarang ini corona. Padahal sebenarnya bukan orangnya, tetapi adalah penyakitnya yang harus kita hindari. Ketika ada yang positif, bukan berarti terus kita menjauhi, ya. Kita bisa bantu karena kan dia tidak boleh berjalan-jalan keluar. Jadi kita yang ada di sekitarnya harus membantu memberikan makanan dan lain sebagainya, gitu ya. Tetapi memang kita tidak harus berkontak fisik, gitu ya. Nah ini yang sering sekali salah, yang sering sekali keliru di Indonesia itu seperti itu. Oke, stop AIDS ya. Aku peduli pada AIDS dan jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Oke, untuk pertemuan pembelajaran kali ini ya cukup di sini dulu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.